Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini hari yang ke-18 kita hari ke-18 membahas tafsir Qisarul Mufassal. Itu surat-surat yang dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dan surat-surat Qisarul Mufassal yang kita kaji sekarang sudah menghantarkan kita ke surat yang ke-112, udah halaman terakhir nih, Masya Allah. Halaman terakhir dari Quran yaitu surat Al-Ikhlas. Dan saya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang tetap istiqomah hadir dengan penuh kerendahan hati di majelis yang sederhana ini, majelis yang tidak hingar-bingar, majelis yang hadir ya bukan jutaan orang, puluhan pun tidak, tapi teman-teman tetap istiqomah karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak menilai sesuatu dari kuantitas, dia menilai sesuatu dari kehebohan dan keviralannya. Walaupun tetap kita bagaimanapun ingin agar kebaikan ini tersebar, tapi ya kemudian juga mungkin banyak agenda, mungkin banyak pertimbangan lain, atau mungkinnya memang pematerinya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, tidak berisi, dan sehingga ya oke lah kita kaji yang seadanya ini. Oke, karena itu saya berterima kasih pada teman-teman sekalian yang tetap ikhlas untuk sampai di surat Al-Ikhlas. Dan ikhlas artinya adalah memurnikan. Ikhlas artinya memurnikan. Maka orang Arab punya ungkapan, ya, akhlas tu ma fi hadzal asal, atau akhlas tu hadzal asal, saya memurnikan madu. Memurnikan madu. Jadi madu dimurnikan itu pakai kata-kata akhlaso. Tapi kalau di istilah syariat, ikhlas artinya memurnikan ibadahnya kepada Allah. Memurnikan ibadahnya kepada Allah, jadi menghilangkan noda-noda kemusyrikan. Demikian. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas ini disebut Al-Ikhlas, tidak ada nama Al-Ikhlas, tidak ada kata Al-Ikhlas di surat ini. Ya, lagi-lagi mungkin biasanya saya di awal surat atau di awal kajian selalu menyatakan bahwa surat ini dinamakan karena diambil dari kata ini yang ada di ayat ini. Kan begitu ya. Dan di mana umumnya diambil dari ayat pertama, umumnya surat Al-Ikhlas. Walaupun tidak sedikit diambil dari pertengahan atau bahkan terakhir, ayat terakhir. Tapi hampir selalu ada nama surat tersebut di surat tadi. Di dalam ayatnya ada kata-katanya. Seperti itu. Kecuali 2 surat. Saya mau teman-teman jawab sekarang. Karena saya mau dengar teman-teman. Jawab, apa 2 surat yang namanya, ya satu Al-Ikhlas nih, satu Al-Ikhlas. Dah, satu lagi berarti. Satu lagi surat apa yang namanya nggak ada di dalam surat ini. Ada. Al-Fatihah, Ustaz. Mantap, siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab? Mas Kafi ya. Oke, Masya Allah Mas Kafi. Saya nggak tahu nih dari Telkomsel ada hadiah atau enggak. Tapi saya nggak menjanjikan, tapi semoga Allah berikan pahala yang banyak, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Kafi, jadi betul sekali. Satu surat lagi selain Al-Ikhlas yang nama suratnya itu nggak ada belas sama sekali di dalam suratnya. Nggak ada kata-katanya. Tidak persis dan tidak juga mirip. Nggak ada sama sekali. Yaitu Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Ada nggak kata Al-Fatihah di surat Al-Fatihah? Atau yang mirip-mirip deh. Fataha, Yaftahu. Oh, turunannya sorof, tasrifan logowinya, tasrifan istilahnya, ada nggak? Nggak ada ya. Itu Al-Fatihah. Al-Ikhlas juga sama, nggak ada kata-kata akhlaso, yuflisu, atau turunannya, atau tasrifan istilahi, tasrifan logowinya, istiqomnya nggak ada. Makanya sebagian ulama ada yang bilang, jadilah kamu ikhlas, orang yang ikhlas. Seperti ikhlasnya kata ikhlas yang tidak ada, tidak kelihatan di surat Al-Ikhlas. Al-Quran seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas 4 ayat, maka seluruh madzhab penghitungan ayat, madzhab ilmu fawasil bahwa dia 4 ayat, dan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, qul wallahu Allah, dialah Allah yang Maha Esa. Penting diingat bahwa surat yang diawali qul itu tetap harus dibaca dengan qulnya ya. Ada sebagian orang yang pengen mendelete semua kata qul di dalam Al-Quran. Ada. Tokoh besar malah. Sudah meninggal. Zaman modern. Dia memberi usul pada para ulama. Dia bukan ulama jelas, dia bukan ulama ya. Cuma dia beri usul pada ulama di negaranya. Ini semua ayat yang ada qulnya, delete aja apa? Kan qul ini perintah pada Rasul. Sekarang Rasul udah nggak ada. Quran dibaca oleh kita. Ngapain ada qul? Gantinya langsung aja. Huwallahu ahad. A'udzu birabbinas. Jadi nggak usah pakai qul. Tapi ini ya keliru ya. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala kayak kadang nyuruh qul, kadang enggak. Sering malah nggak pakai qul. Jadi nggak perlu kemudian qul di delete. Nggak perlu.
Ya kul dibaca juga tetap kul. Bahkan ya banyak rahasianya di sini. Banyak hikmahnya. Dengan tetap ada kata kul di sini, justru nampak rahasia dan keindahan Al-Quran. Jelas ya? Oke. Apa bisa di antara rahasia dan hikmahnya? Menunjukkan bahwa yang pertama, Rasul ini dialah yang diperintah duluan sebelum Rasul merintah umatnya. Ini pelajaran dakwah besar bahwa ketika seorang pendakwah atau siapapun, nahnu duat qabla kulli syai, kita semua adalah pendakwah sebelum kita menjadi apapun, itu harus perhatikan dirinya dulu. Artinya dirinya ini perhatian utama dia. Ya tentu tidak merupakan syarat berdakwah harus perfect, enggak gitu. Bukan syarat berdakwah harus perfect. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, kalau saya berdakwah harus perfect, nggak boleh dosa, nggak boleh salah, harus melakukan semua perintah, ya tidak ada yang kita bilang. Daripada masih dirinya lebih daripada dia ngurusin orang lain, itu saja. Dan dia terus minta ampun, terus memperbaharui tobat setiap kali mungkin dia terjatuh. Ada keliruan karena dia orang yang harus lebih dulu bertobat, harus lebih dulu menjauhi larangan, harus lebih dulu melakukan perintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Di sini jelas ya bahwa ketika Allah bilang kul, katakanlah, berarti sebelum Rasul nyuruh, Rasul itu disuruh. Rasul dulu yang harus melakukan. Juga hikmah lainnya dari ada kata kul di sini membuktikan bahwa Quran ini adalah wahyu Allah, bukan tulisan Nabi. Karena kalau tulisan Nabi kan nggak lucu. Nabi nulis katakanlah wahai Nabi, nggak lucu. Tapi itu firman Allah. Berarti bukti. Adanya kul ini bukti bahwa Al-Quran ini dialog. Ya Allah nyuruh Rasul. Allah ngomong dengan Rasul melalui Jibril. Seperti itu. Jadi bukan tulisan Nabi Muhammad. Karena ada kata kul. Kalau dia karangan Nabi Muhammad ya nggak ada kayak gitu. Dan juga adanya kata kul di sini membuktikan bahwa kebenaran harus dikatakan. Kebenaran harus dinyatakan. Allah memerintahkan tidak hanya untuk melakukan kebenaran, tapi juga mengatakan kebenaran. Maka alangkah keliru kalau ada orang yang bilang, udah berbuat baik masing-masing aja, udahlah, nggak usah nyuruh-nyuruh orang, nggak usah ngurus. Keliru, betul. Kita harus memperhatikan diri lebih daripada memperhatikan orang lain, betul. Tapi termasuk diantara mengamalkan perintah Allah adalah berdakwah. Termasuk menjalankan perintah Allah adalah ngurusin orang. Jadi kalau ada kemungkaran di masyarakat, kita larang. Itu bukan kita, kamu ngurusin diri kamu aja. Enggak. Justru dalam rangka ngurusin diri saya. Karena Allah nyuruh ngurusin orang, saya ngurusin orang. Kalau saya ngurusin diri sendiri aja, nggak ngurusin orang, berarti saya melanggar perintah Allah. Paham nggak? Paham ya? Ulangi lagi. Berdakwah, melakukan nahi mungkar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau nahi mungkar amar ma'ruf. Dua-duanya harus proporsional. Jangan berat sebelah. Ini proporsional sesuai dengan kondisi. Ini bukan dalam rangka kita ngurusin orang lain, terus kita sok-sokan. Enggak. Tapi dalam rangka kita jalankan perintah Allah. Justru itu sedang ngurusin diri sendiri. Karena Allah merintahkan kita, di antara kewajiban yang Allah bebankan adalah berdakwah, ngurusin orang. Ketika kita memilih, udah saya sibuk diri sendiri aja, nggak ngurusin orang, berarti sebenarnya kita sedang melanggar perintah Allah. Kayak misalnya, teman-teman, kepala bagian, dapat perintah dari atasan, dari bos, dari direktur, untuk kamu menegur karyawan yang malas. Tentu kita paham bahwa kalau dia disuruh menegur karyawan malas, dia sendiri nggak boleh malas. Kalau ada disuruh tugasnya, kalau ada karyawan main HP, ditegur. Berarti juga dia sendiri nggak boleh main HP kan gitu. Atau iya, mungkin dalam teks perintahnya, kamu nggak boleh main HP. Dan kamu harus negur karyawan main HP. Oke, 2. Berarti jelas bahwa dia nggak boleh main HP dan orang lain juga karyawan nggak boleh main HP. Kalau dia kemudian larang-larang, kalian jangan main HP, kamu main HP, nggak boleh. Maka ada karyawan bilang, udah urusin diri kamu sendiri aja, kayak. Ya nggak gitu. Saya kalau nggak ngelarang kamu main HP, saya berarti tidak kerja sesuai dengan aturan. Berarti saya melanggar perintah direktur. Saya berarti nggak berhak digaji. Kurang lebih gitu nggak berhak. Berarti saya karyawan nggak benar juga. Jelas ya? Baik. Oke, kita lanjut ke topik inti surat ini, yaitu kata Allah, dia Allah yang ahad. Ahad bedanya dengan wahid. Walaupun sama-sama artinya satu, adalah ahad ini satu bukan dengan angka. Kalau wahid mungkin saja dia 2 kurang 1. Kalau ahad 1, enggak 2 kurang 1. Wahid mungkin saja nisf tambah nisf, setengah tambah setengah. Mungkin enggak. 1 juga. Mungkin saja 1 tuh 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Mungkin. Tapi kalau ahad 1 yang
tidak merupakan setengah tambah setengah. Dia satu yang tunggal. Allah Subhanahu wa taala tunggal, tidak terbagi-bagi. Tidak merupakan hasil pengurangan, tidak merupakan hasil penjumlahan. Allah Maha Esa. Maka itu tadi Allah Maha Esa. Allah tidak terbagi-bagi seperti misalnya Allah ada bagian ini Allah, bagian itu Allah, tidak. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan ini kesepakatan seluruh ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ad-Darimi dalam buku beliau Rad ala Bishr al-Marisi. Kata beliau Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan At-Tahawiyah, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat. Allah Subhanahu wa taala Maha suci, tidak beranggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala tidak beranggota tubuh, tidak terbagi-bagi. Tidak terbatas pada arah, tidak terbatas pada tempat. Ini penting diingat ya, ini hal yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah semuanya tanpa terkecuali. Karena Allah Ahad, Allah satu yang tidak terbagi-bagi. Jadi bukan Allah satu karena 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5, tidak. Atau Allah satu karena anggota tubuh A, anggota tubuh B, anggota tubuh C. Enggak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat. Lanjut. La tahwil. Ayat kedua, Allahus Samad. Allah dialah As-Samad. As-Samad nama Allah ya, makanya penting diingat agar ketika menamakan anak dinamakan Abdus Samad, jangan hanya Samad saja. Karena Samad termasuk nama Allah yang hanya Allah saja yang berhak menyandangnya itu. As-Samad pengertiannya menurut Mujahid, murid Ibn Abbas, dan juga Al-Hasan Al-Basri adalah alladzi la jawfa lahu, yaitu yang tidak memiliki rongga tubuh. As-Samad, Allah tidak memiliki rongga. Jadi kita punya rongga nggak? Punya. Di dalam tubuh kita ada rongga. Dalam kepala kita rongga. Allah tidak berrongga, berarti Allah Subhanahu wa taala tunggal, gini tunggal. Dia bukan satu yang dalamnya kosong, tidak. Naudzubillah. Allah jangan dibayangkan berangkat tubuh, jangan dibayangkan ada rongganya, tidak. Allah Maha Tunggal, tidak serupa dengan sesuatu. Allah gimana? Tidak serupa dengan sesuatu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa kullu ma tukhayyala fil khayali fahuwa ala khilafi dzalika dzil jalali. Setiap yang terbayang di benak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dibayangkan di benak itu. Jadi kalau misalnya kita sempat terbayang Allah, oh begini, jangan Allah begini. Terbayang gitu ya. Maka yakin langsung Allah nggak gitu. Kenapa? Karena laisa kami fi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Yang terbayang di benak sesuatu bukan. Yang terbayang di benak sesuatu bukan sesuatu. Maka Allah tak seperti sesuatu pun. Maka berarti Allah juga tidak seperti yang ada di benak. Jelas ya? Baik. Itu tafsiran pertama dari As-Samad. Tafsiran yang kedua, tafsiran Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in juga, murid Ibnu Mas'ud. Kata Sya'bi, alladzi la ya'kul wa la yashrab. As-Samad yang tidak makan, tidak minum. Nah, ini juga mendukung, tidak bertentangan dengan tafsiran pertama, justru malah cocok ya. Karena kalau kita berongga, kita butuh mengisi rongga. Makanya Allah Subhanahu tidak berongga, tidak makan, tidak minum. Di tafsir Ibnu Abbas, As-Samad artinya adalah yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Dan semuanya butuh Allah. As-Samad yang tidak butuh apapun dan semuanya butuh Allah. Ini tafsiran justru yang sebenarnya paling komprehensif, ya. Walaupun tidak bertentangan dengan yang lain tadi. Itu Allah As-Samad, itu alladzi yuhtaju ilaihi wa la yuhtaju ila syai'. Allah dibutuhkan dan semua butuh Allah, dan Allah tidak butuh apapun. Segala sesuatu butuh Allah, tidak, dan Allah tidak butuh sesuatu apapun. Sama seperti tadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan semua makhluknya, karena Allah tidak sama seperti makhluk. Gitu. Oke, ini 3 tafsir As-Samad. Ingat baik-baik. Dan ketiga-tiga tidak saling bertentangan. Ayat ketiga, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya keturunan dan bukan merupakan keturunan dari apapun. Dan ini membantah banyak sekali keyakinan negatif dan keyakinan isme atau keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada yang meyakini Allah punya anak laki-laki, ada yang meyakini Allah punya anak perempuan. Nah, dan beragam keyakinan Allah tidak punya anak, tidak punya keturunan. Dan secara logika, karena kalau seorang manusia punya keturunan, maka keturunannya manusia. Kalau hewan punya keturunan, keturunannya hewan. Kalau Tuhan punya keturunannya harusnya Tuhan, kan gitu. Nah, Tuhan nggak boleh 2, maka berarti Tuhan nggak punya keturunan. Ini kita sepakat di awal bahwa Tuhan harus 1.
Kalau Tuhan dua, maka pasti Tuhan ini akan ingin tunggal. Jangankan Tuhan, Anda saja ya, tidak ingin diduakan. Kan gitu. Anda tidak ingin diduakan. Sebenarnya Anda kalau mampu tidak diduakan, Anda tidak ingin diduakan. Anda cuma sayangnya mungkin sebagian Anda tidak mampu saja. Jadi rela diduakan pada kasus tertentu. Misalnya Anda dapat gaji, teman Anda dapat gaji juga. Sebenarnya kalau Anda mampu ya, keinginan diri manusia sebenarnya hanya dia yang dapat duit. Semua orang nggak dapat duit kan gitu sebenarnya ada. Apalagi raja ini ya udah dia nggak mau ada lagi yang nyamain dia, nggak mau raja. Bahkan raja ini dengan raja sebelah dia pengen ngalahin raja sebelah kan gitu selalu. Sampai zaman sekarang, zaman udah ibaratnya nggak ada perang dunia saja secara fisik ya. Itu presiden-presiden atau pimpinan-pimpinan dunia ingin menjadi yang terhebat. Itu manusia seperti itu tabiat. Maka Tuhan tidak juga ingin didoakan karena kalau Tuhan matahari misalnya terbit dari timur, maka Tuhan tidak mau dia kemudian selalu terbit dari timur. Dia mau beda. Enggak, saya nggak mau kayak kamu. Saya maunya dari barat. Saya mau timur, saya maunya barat. Berantem. Udah bertarung. Ya, silakan buktikan mana yang Tuhan. Masa gitu. Ya, kita yakin bahwa kalau memang kayak gitu makanya Tuhan itu yang terhebat. Tapi itu kan nggak terjadi. Tuhan itu pasti yang terhebat. Walaupun cerita tadi nggak akan terjadi karena Allah saja yang mengatur segala-galanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tadi lam yalid tidak melahirkan, tidak dilahirkan karena kalau dilahirkan berarti yang melahirkan Allah lebih hebat dari Allah. Atau sama, dan Allah tidak mungkin ada yang lebih hebat atau sama. Maka kata Allah di sini tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya di sini berarti bantahan kepada orang yang menyerupakan Allah dengan siapapun makhluknya, maka kita katakan Allah tidak sama dengan siapapun. Baik, surat Al-Ikhlas ini menarik sekali. Para ulama kemudian memutar otak apa hubungan dia dengan surat sebelum. Jadi surat sebelumnya apa? Al-Lahab. Di sini Al-Ikhlas apa? Surat sebelum. Allah Subhanahu wa taala di surat jadi surat Al-Kafirun itu bicara tentang pembeda jelas, memurnikan tauhid agar tidak sama dengan musyrik. Jelas beda. Kemudian Allah berikan di surat An-Nasr apa balasan kebaikan bagi orang yang bertauhid. Di surat Al-Lahab Allah sebutkan apa balasan bagi yang memilih jalan kekafiran. Maka itulah kemudian surat Al-Ikhlas kembali membantah sekaligus, kembali menguatkan ketauhidan, waliyadin, dan membantah lakum dinukum. Karena kalau di surat Al-Kafirun tidak ada bantahan argumentasi, praktis tidak ada pernyataan tanpa penyampaian argumentasi. Tapi kalau di surat pertama pernyataan sikap Al-Kafirun, terus penyebutan reward iman, kemudian penyebutan punishment kalau dia syirik, melakukan kemusyrikan. Kemudian apa saja argumennya kenapa kita bertauhid saja tidak musyrik, surat Al-Ikhlas. Seperti itu hubungannya dipadu dengan surat-surat sebelumnya agar semakin nampak jelas. Walaupun tidak mustahil juga kalau kita hanya lihat dua surat saja, Al-Ikhlas dan Al-Lahab, yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kalau misalnya Abu Lahab dia beranak ya, dia bapak, terus dia menikah, punya wamra'atuhu, maka Allah Subhanahu wa taala mirip Allah tunggal, tidak punya istri, tidak beristri, Allah tidak punya orang tua, Allah tidak punya anak. Kemudian kalau di surat Al-Lahab Allah sebutkan bahwa dia tidak berguna baginya harta, tidak juga yang dia kerjakan, karena dia pada akhir itu semua sia-sia. Dia tetap butuh rahmat kasih Allah, kan gitu. Maka Allah sebutkan di sini Allah tidak butuh apa-apa. Semuanya butuh Allah, tidak butuh apa-apa. Allah nggak butuh harta, nggak butuh kerja usaha. Semuanya orang butuh Allah. Itu barangkali kalau kita melihat dua surat ini, dan itu tambahan dari Al-Fakir. Semoga Allah SWT terima. Baik. Kemudian kita lanjut ke 5 pelajaran terpenting dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah tentu pembuktian dan juga penegasan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terbagi, Allah tidak beranggota tubuh. Dan Allah Subhanahu wa taala satu esa tunggal, tidak
ada serikat, tidak dua. Dan kalau ada ayat sifatnya yang mungkin mengesankan anggota tubuh buat Allah, maka itu tidak difahami sebagai anggota tubuh bagi Allah. Bukan. Terus apa dong? Nah, maka pendapat yang benar dalam hal ini adalah kita imani dan kita serahkan rinciannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani dan kita serahkan rinciannya kepada Allah dengan meyakini bahwa itu bukan anggota tubuh. Kenapa kok bukan anggota tubuh? Ya, karena makhluk beranggota tubuh. Kalau Allah beranggota tubuh juga berarti Allah seperti makhluk. Allah ahad, tunggal. Kalau Allah beranggota tubuh berarti Allah terbagi-bagi. Ya tajazza. Dan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Allah tidak beranggota tubuh, tidak terbagi. Maka ayat-ayat sifat terkait kalau misalnya mengesankan anggota tubuh bagi Allah, maka tidak difahami sebagai anggota tubuh, tapi diserahkan bagaimananya kepada Allah. Diserahkan ilmunya, rinciannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan demikianlah para ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in mereka menyatakan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika Esa dan semuanya butuh dia, dan dia tidak butuh apapun, dia tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak ada yang serupa dengannya, maka wajiblah kita untuk bertauhid hanya kepadanya, menyembahnya kepadanya. Jangan ketika sudah yakin tahu bahwa Allah Esa, kok malah kita nyembelih untuk Allah, nyembelih juga untuk selain Allah. Begitu. Itu musyrik namanya. Kok kita sujud kepada Allah juga sujud kepada selain Allah. Begitu, itu musyrik namanya. Itu semacam Anda tidak meyakini Allah itu Esa. Perbuatan Anda mendustakan klaim Anda. Berarti Anda sebenarnya tidak meyakini keesaan Allah. Bohong berarti. Lisan Anda bohong. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa jangan pernah betul-betul butuh kecuali kepada Allah saja. Jangan pernah menyerahkan kebutuhan kita kepada siapapun, sehebat apapun dia. Jangan. Yang mutlak kebutuhan kita serahkan kepada Allah saja. Allahus Samad. Yang lain bukan, yang lain juga butuh Allah. Kita butuh pada fulan butuh pada Allah. Kenapa nggak langsung aja kita butuh pada Allah? Ya betul, ini tidak kemudian menafikan kita minta tolong bantuan pada manusia, tidak, tapi minta bantuan dan yang semisalnya tidak boleh sampai mencapai level kebutuhan yang mutlak, merasa butuh yang mutlak, sehingga kemudian lupa bahwa benar yang lebih dibutuhi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran yang keempat dari surat ini adalah bahwa punya anak, punya istri, punya orang tua adalah sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu pada dasarnya kemudian mencerminkan kebutuhan dan mencerminkan ketidaktunggalan. Jadi Allah sudah bilang di awal Allah tunggal, maka karena Allah tunggal, Allah tidak punya orang tua, tidak punya anak. Allah bilang juga di ayat kedua Allah tidak butuh apapun. Maka Allah bilang di sini Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua, karena punya anak, punya orang tua itu mencerminkan kebutuhan. Punya anak berarti Anda butuh yang meneruskan Anda. Anda butuh istri berarti kan Anda butuh sesuatu yang Anda lakukan dengan istri sehingga menghasilkan keturunan, kan begitu. Punya orang tua berarti Anda butuh selama ini dididik orang tua, dibimbing, dikasih makan orang tua ketika kecil. Nah, berarti bertentangan dengan konsep Allah Samad, bertentangan dengan konsep Allah Ahad. Gitu. Paham ya? Betapa indah nih urutan sifat. Kemudian pelajaran yang keempat adalah bahwa tidak ada yang seperti Allah. Tidak, dan juga bantahan, berarti pelajaran keempat adalah bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau menyerupakan makhluknya dengan Allah. Ya. Berarti misalnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy-nya seperti istawanya makhluk, ini tidak boleh. Atau orang mengatakan perkataan semisal, mengatakan Allah mendengar seperti mendengarnya manusia. Nah, ini nggak boleh. Haram. Ini mujassimah. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan orang seperti ini yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena jelas dia menabrak aturan-aturan dan konsep-konsep baku dalam akidah. Adapun orang yang mengatakan Allah istawa di atas arsy karena Allah bilang gitu dan kita yakin Allah tak seperti makhluk, maka ini adalah sikap yang benar. Dan ayat-ayat semisal yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa kalau ada ayat sifat mengesankan Allah mirip makhluk, mengesankan Allah punya anggota tubuh, maka kita imani. Karena itu ada di Quran, di hadis, kita nggak ngarang-ngarang. Tapi kita imani sesuai dengan kelayakan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, dan kita serahkan rinciannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian maka kita selamat dari keburukan, yaitu mengingkari ayat, karena kita mengimani ayat, dan selamat dari keburukan yang lain, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena kita katakan kita imani, tapi rinciannya kita tidak tahu, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin tidak seperti makhluk. Dengan inilah jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan
orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, dan ini jalan yang disepakati metodenya. Benar, menurut seluruh Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa metode ini tentang ayat sifat adalah metode yang benar. Selamat. Demikian. Pelajaran yang kelima adalah bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat utama, pun pendek, karena kandungan yang luar biasa, kandungan yang merupakan tauhid. Bahkan ini sebenarnya adalah jawaban sebab nuzulnya. Allah menjawab ketika Nabi ditanya, gimana Allah kayak apa? Jadi Nabi ditanya oleh orang-orang Quraisy, Allah itu dari besi, Allah itu dari batu. Jawaban yang seperti ini, yang betul-betul jawaban yang telak, jawaban yang jelas, jawaban yang mantap sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman dan pengamalan terhadap surat ini, surat yang merupakan sepertiga Al-Quran dari sisi kandungannya, karena Al-Quran 3 topik utama, yaitu akidah, hukum, dan kisah. Surat ini bicara tentang akidah yang topik utamanya, nampak jelas pesan akidahnya, karena banyak sekali kesempatan kita disuruh baca surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Subhanakallah, jika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.